Ini data asli yang dibuat oleh kalangan PKI yang diterbitkan 2014. Wah, berani-beraninya dia Ustadz ya? Diterbitkan 2014. Dan menurut pengakuan di buku ini bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Nah, ini para pemuda Muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang. Bahkan di dalam perintah PKI waktu itu, siapa yang membunuh orang Masyumi dikasih Rp1.000 pada masa itu. Dan siapa yang membunuh kiai dikasih Rp20.000. Itu motivasi mereka membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya lagi bersama dengan Ustadz Farid Okbah. Ini kita lagi menuju kemana nih Ustadz? Ya, ke tempat yang penting lah di negeri ini. Ke tempat yang sangat penting. Nah Ustadz, berbicara tentang PKI yang lagi hangat nih Ustadz ya. Iya. Ada informasi apa? Ini kan Ustadz kan banyak lah informasi yang didapatkan gitu Ustadz. Iya. Saya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita berada bersama dengan milenial Nusantara ya. Milenial Nusantara. Nah, milenial Nusantara, anak-anak muda yang kreatif dan kanan yang kemudian akan melanjutkan perjuangan kita ke depan insyaallah. Amin. Untuk memenangkan Islam di negeri kita insyaallah. Tetap. Nah, berkaitan dengan komunisme ini, kita tahu bahwa sejarah komunisme sejarah berdarah-darah. Benar. Dan data sejarah menyebutkan pada masa Lenin itu sekitar 45 juta orang yang terbunuh. Pada masa Stalin pun seperti itu, sekitar 45 juta lebih. 2 orang saja sudah membunuh hampir lebih daripada 90 juta orang. Marxisme Kemudian itu, ya Mecetong yang membunuh sekitar 49 juta orang Cina itu. Nah, begitulah rezim Pol Pot yang ada di Kamboja yang telah membunuh sekitar 2 jutaan orang. Najibullah yang ada di Afghanistan membunuh sekitar 1,3 juta orang. Nah, itu gerakan Marxisme-Leninisme, komunisme yang ada di tingkat dunia. Nah, di tingkat Indonesia itulah gerakan PKI. Gerakan PKI ini bergerak sejak 1920-an nah. Yang kemudian mereka kumpulkan dalam data ini. Ini data asli yang dibuat oleh kalangan PKI yang diterbitkan 2014. Wah, berani-beraninya dia Ustadz ya? Diterbitkan 2014. Dan menurut pengakuan di buku ini bahwa data-data ini diperoleh dari Tiongkok. Nah, ini para pemuda Muslim harus tahu bahwa gerakan PKI ini eksis sampai sekarang berdasarkan informasi akurat dari buku yang mereka terbitkan sendiri. Berarti itu bukan hantu Ustaz? Bukan hantu. Itu nyata. Nah, kita bakar makanya kita perlu tahu bahwa pemberontakan Madiun 48 oleh musuh itu adalah merupakan satu bukti sejarah kejahatan PKI di Indonesia. Ya, dilanjutkan oleh Aidit 1965 melalui kudeta yang dapat digagalkan oleh TNI dan umat Islam. Jangan lupa korban terbesar adalah umat Islam, terutama para santri dan para kiai. Bahkan di dalam perintah PKI waktu itu, siapa yang membunuh orang Masyumi dikasih Rp1.000 pada masa itu. Dan siapa yang membunuh kiai dikasih Rp20.000. Itu motivasi mereka membunuh. Nah, karena itu kegagalan PKI di 48, 65 menyebabkan keputusan bangsa Indonesia dengan keluarnya MPRS tahun nomor 25 1966 ya.
nomor 25 1966 merupakan satu ketetapan nasional untuk melarang seluruh aktivitas komunisme, Leninisme dan PKI itu di Indonesia. Rupanya karena mereka itu tidak merasa bubar seperti bubarnya Rusia dan Uni Soviet tahun 91-92 itu, rupanya mereka menyusun kekuatan baru yang disebut dengan PKI Gaya Baru ini. Oke. Dan saya termasuk yang berpendapat dulu sebelum mengetahui data asli dari mereka bahwa PKI sudah selesai lah dengan selesainya Uni Soviet itu. Nah, tetapi dengan data baru yang akurat dan tidak bisa dibantah ini, ternyata mereka sekarang beralih kiblatnya bukan lagi ke Uni Soviet tetapi ke Tiongkok. oke. Itu menjadi pusatnya, Ustaz? Menjadi pusatnya. Dan karena itu gerakan PKI mendapat dukungan sepenuhnya dari Tiongkok. Termasuk terbitnya buku ini itu dikirim datanya dari Tiongkok. Nah, karena itu TKA Cina yang datang ke Indonesia yang sepertinya mendapat